saya Agustono Hasim. Hari ini kita akan pelayanan ke daerah SP1 Landau Kodah. Kita akan bernostalgia di satu tempat yang pernah saya layani selama 3 tahun. Di tempat inilah saya pertama kali melayani sebagai gembala selama 3 tahun. Jadi kita akan pergi ke sana dan nanti lihat kondisinya bagaimana pelayanan di sana. Dan sebelum itu, berhubung dengan motor ini sudah kondisinya tidak bagus, harus diisi oli sedikit karena udah 10 tahun, jadi mesinnya ada sedikit masalah, harus ada tambah oli. Demikian, nanti kita isi oli dulu ya. Dan saya ditemani oleh Dilau. Ini mana wajahnya nih, Dilau? Nah. Susah kayak. Dilau ini cucunya Andilau. Salah satu anak muda tertampan di Kota Skadau. Ini kita harus tambah oli sedikit nih. Takut kehabisan oli lalu ngejim. Kita akan menyeberang ke daerah Solo Tengah. Di seberang, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan ke SP1. Ini kondisi jalannya seperti ini, tidak separah yang di Sokbagan sih saudara, tapi perjalanan ini sekitar 3 atau 4 kali lipat lebih jauh dari Sokbagan, tempat yang pernah saya tunjukkan kepada saudara dulu. Dan tempat ini jalannya sudah lebih bagus. 4 minggu mungkin tidak ada hujan, mungkin sekitar 1 bulan tidak ada hujan kemarin. Dan anehnya tadi malam itu hujan lebat sepanjang malam, jadi akhirnya kita bertemu lagi dengan jalan becek. Padahal kemarin-kemarin tidak ada hujan, jalannya udah bagus ya. Dan di SP1 ini saya melayani selama 3 tahun, dan anak-anak sekolah minggu saya dulu yang kecil-kecil itu sekarang sudah menjadi besar dan sudah jadi majelis di gereja itu. Mereka jadi tulang punggung di gereja, jadi tidak disangka-sangka juga luar biasa anak-anak itu sekarang melayani Tuhan. Nanti kita akan ketemu dengan mereka, dan kayaknya cuaca juga mendung. Mudah-mudahan tidak hujan saudara ya. Ini kami di tengah hutan nih, dalam perjalanan menuju SP1. Seperti inilah kondisinya di tengah hutan. Kadang-kadang kami ketemu ular. Itu udah biasa.
Baik, demikian mari kita lanjut perjalanan kita. Ayo Dilau. Nah, mulai saudara lihat nih yang di depan ini. Mulailah perjalanan dan petualangan kita yang sangat mengasihkan dan juga deg-degan. Mulai di sinilah kondisi jalannya rupanya lumayan parah juga, ini lengket ini. Entah kita bisa sampai tepat waktu atau tidak nih kalau seperti ini. Soalnya ini kita waktunya tinggal setengah jam ya. Waduh. Ya. Let's go. Sini bang. Kita sampai di sebuah desa antara kota saya Skadau dengan desa itu. Nah, seperti ini kondisi desa yang kita lewati. Inilah kondisi desa di Kalimantan Barat. Ada yang sudah semen, ada yang masih papan, ya. Dan masih sunyi sekali. Tanahnya masih luas. Orangnya sedikit, tanahnya sangat luas. Satu Landau Kodah Cempo. Wah, rupanya di depan kita ada seorang anak kecil yang berjuang keras melewati jalan yang berlumpur. Turun naik jatuh bangun dia. Nah, itu dia, bangun lagi, jatuh lagi, turun lagi. Aduh, jalannya luar biasa saudara. Inilah kondisi pelayanan di kampung. Sudah jadi makanan hari-hari. Anak itu lihat. Oke, siap. Mendekati desa yang kita tuju, sekitar mungkin hanya 300 meter lagi lah, 500 meter, 300 meter. Aduh. Rumah papan sekarang sudah ada ganti-ganti rumah maju sedikit lah. Nah, saudara, ini gereja yang baru dibangun. Ini gereja yang baru dibangun, gereja kita ya, SP1 bukan SP1 Cempo, belum jadi. Nanti kita bincang-bincang lebih lama lagi di sini. Ya, karena kita sudah terlambat, kita langsung saja menuju rumah ibadah. Oke, itu dia rumah ibadahnya. Oke, itu gereja kita yang lama. Tadi itu yang baru bangun. Di Landau Kodah Cempo, gereja Keliling SP1. Inilah kondisi gerejanya. Rumahnya sudah datang, sudah menunggu. Sebenarnya udah terlambat nih kita nih. Ini anak sekolah minggunya. Anak sekolah minggunya banyak di sini. Ya. Baik, kita akan masuk ke ruang ibadah. Ini. Seperti biasa, cuci kaki. Dan berapa hari ini saya kena gatal saudara ya. Tuh. Mudah-mudahan tidak mengganggu ketika khotbah, karena gatal-gatal ini saya lupa bawa minyak kayu putih ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu. Baik, salam saudara. Nah, ini hamba Tuhan yang ada di SP1, Bapak Aloysius. Wakil Bupati Desa Kota Skadau ini juga namanya Aloysius. Jangan banget. Orangnya sangat ganteng dan breoknya yang bikin dia keren. Breoknya sama kumisnya. Ini kondisi pastori gereja yang ada di SP1. Yeah. Dulu saya pernah pelayanan di sini 3 tahun.
Seperti ini kondisinya. Boleh dilihat, cek. Boleh dilihat. Kamarnya. Aduh gelap. Gelap tuh. Gelap gulita. Nampak. Nah, ini apa nih? Ini kamar juga tapi sementara jadi gudang ya. Seperti inilah kondisinya. Itu ada adik-adik sekolah minggu di situ. Nah, ada calon tentara tuh. Ini ada calon tentara yang kecil tuh. Ini dapurnya. Ini dapurnya. Namanya juga di kampung seperti ini. Terus inilah kondisi di kampung. Itu WC-nya. Peter tata rapi. Nah, Sederhana. situ tempat nongkrong 15 menit. lebih lah. Rupanya di sini ada calon tentara ini kecil nih. Dia. Wih, mantap ya. Calon tentara. Tuh dia lari, dia malu dia. Tuh, gereja yang baru. Itu calon tentara. Atas tuh. Nah, itu gereja kita yang baru di atas sana lagi dibangun. 12 kali 18. Wis, mantap. 12 kali 18. Sebenarnya itu gereja lama, ini gereja yang baru, tapi pindah lagi ke sana. Karena udah terlalu kecil yang kapasitasnya udah terlalu kecil yang ini. Jadi pindah lagi ke sana. Oke, itu aja guys perkenalan kita. SP1 ini bersama dengan Pak Aloy. Ini Gembala Sidang. pengkhotbah keliling. Putar-putar ya, sampai ketokan kami. Oke. Oke guys, ini kita dijamu hidangan oleh Bapak Gembala yang ada di sini. Nah, ini kita dijamu makanan yang sangat istimewa. Cukup Donat. enggak tuh makannya? Oke, silakan. Ayo. Cukup enggak? Cukup. Sebelum ibadah nambah tenaga. Oke guys, saudaraku, ini kasih Tuhan yang pakai sepatu dulu nih, persiapan untuk pelayanan. Ini kaki saya lagi diserang nyamuk yang halus itu, jadi akhirnya gatal-gatal ini. Nah, terus mudah-mudahan waktu khotbah nggak mengganggu ini. Sepatu dulu, siap bertempur. Minggu sekarang sudah dewasa, bahkan sudah punya anak. Jadi bukan anak rohani lagi, tapi cucu rohani. Kalau anak Amos ya, anak Fanus dan anak Sance itu sudah cucu rohani, bukan anak rohani lagi. Luar biasa. Saya lihat juga kita di sini sedang membangun gereja yang sangat besar. Kalau sampai bisa jadi dan gereja itu bisa selesai, itu betul-betul membanggakan. Ya, saya di sini waktu itu saya ingat 3 tahun saja sampai tahun 2009 digantikan oleh Pak Berlin, kemudian Ibu Lisa, kemudian Pak Aloy yang meneruskan pelayanan tempat ini. Kita dukung pelayanan Pak Aloy yang menjadi gembala sidang tempat ini. Sehati bersama-sama kita memajukan pekerjaan Tuhan tempat ini. Amin. Saudara kasih Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita belajar firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat ke-9. Salam saudara, jadi kami tadi udah selesai ibadah. Sekarang saya di rumah salah satu jemaat, ketua majelis di Desa Cempo di SP1. Beliau menjamu kita untuk makan bersama.
Ini rumahnya nih, luar biasa diberkati. Ini anak-anak sekolah minggu saya dulu. Sekarang udah besar. Udah tua, udah punya anak. Nih, dulu anak sekolah minggu nih, sekarang jadi apa nih di gereja? Udah jadi pengurus gereja luar biasa. Ini anak sekolah minggu saya. Dan jadi ketua majelis. Mantap. Sekarang udah mau bapak ya. Luar biasa dia. Ini juga nih. Apa namanya Kak? Saya belum kenal loh. Kak. Anak sekolah minggu Kak. semua. Ini siapa namanya? Dilau. Ini jemaatnya dari dulu setia. Ini juga dari remaja dia. Udah tua malah. Kita Abang ini baru kenal sih. Abang Sanci. Abang Sanci. Nih. Ya. Nah, seperti inilah suasananya. Kita mau makan dulu ya. Ya. Saudara, kita dijamu oleh Bapak Fanus, Ketua Majelis anak sekolah minggu saya dulu. Mantap, dari bujangan udah bangun rumah. Tempat ini inilah makanan ala SP1. Ayo, sebu ayo. Ala jumbo. Luar biasa Bapak Fanus ini. Dia diberkati Tuhan. Bukan. Serang, ayo serang. Mendekat, merapat, dan menyerang. Ayo ajar. Madu. Ayo. Ya, kita mau makan dulu guys. Tapi nggak sih. Jangan lupa makan pisang dulu. Iya. Makan pisang dulu lah. Sebelum orang Israel itu makan buah dulu, baru makan nasi. Kata orang Israel. Aku minum air loh. Ya, lupa itu air minum aku. Gimana Kak? Yes, lebih aja. Ya, semuanya. Bisa dilihat. Oke, saudara-saudara. Tadi kita sudah selesai makan-makan di rumahnya ketua majelis kita ini yang masih muda ini, Bapak Fanus, yang dulu anak sekolah minggu saya nih, luar biasa. Sekarang kita berada di gereja baru mereka yang lagi dibangun. Ini kemarin dananya cuma 50 juta ya. Jadinya seperti ini. Jadi masih banyak sekali kebutuhannya untuk pembangunan gereja ini, mungkin sekitar 100 juta lebih lagi. Kurang itu. Kurang, mungkin 200 jutaan lagi. 400 juta. Apa di bagiannya? Berapa kali berapa? 18. 12 kali 18. Kayak baja ringan atapnya. Ya. Dulu saya pelayanan di sini ada 25 kakak jemaatnya. Tapi sekarang udah lebih dari 25 kakak. Karena anak-anak sekolah minggu udah nikah dan punya anak. Jadi sekarang udah berapa kakak? 28. 28 Oh, lebih. Ya, yang maksudnya yang di sini saja. Semua. semua 35. 35 semuanya. 35 kakak. Berapa kakak? Dari 25 kakak waktu saya melayani tahun 2006 sampai 2009. Sekarang dalam berjalan waktu udah belasan tahun jadi 35 kakak. Jadi nambah 10 kakak. Ya. Dari pernikahan dan orang-orang baru yang pindah. Puji Tuhan lah. Seperti inilah kondisi gereja kita yang lagi dibangun. Mungkin bisa kita masuk ke dalam, perlihatkan sebentar bagaimana. Takonya sudah siap, tapi sudah sampai berjamur. Kendala dana. Kendala dana. Itu masalahnya. Jemaat di sini sedang belajar untuk bermurah hati dan memberi. Jadi khotbahnya juga tentang murah hati. Ini besar ini. Kalau ibadah ini bisa menampung 300 lah ya. 300. Sekitar 300 orang. Luar biasa. Itu kan angin. Itu roboh kena angin, batakonya Ya, pas angin yang lebih itu loh. Kuat. roboh kena angin. Kuat terus hujan langsung roboh ya. Roboh berarti campuran semennya kurang bagus. Oke, kita doakan mudah-mudahan pembangunan gereja ini bisa selesai. Mes. Pak Aloy tetap semangat. Selesai itu baru pindah. Udah jadi. Sekolah minggu saya ini bangga sekali saya dengan dia ini.
Luar biasa, dia jadi tulang punggung gereja sekarang. Oke saudara, sekian perjalanan kita di SP1 Ganda Kodah. Mudah-mudahan apa yang kami tampilkan ini bisa memberkati kita semua. Saya